Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Triwayudi, NIM saya 119703096. Saya mahasiswa Teknik Elektro semester 3. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai materi enkapsulasi. Adapun di sini saya membuat video, tujuan saya yaitu untuk memenuhi persyaratan UTS praktikum pemrograman 2. Nah, alasan saya memilih materi enkapsulasi, yang pertama, materi enkapsulasi itu merupakan materi dasar buat pemrograman Java, dan juga menurut saya materi itu sangat gampang dijelaskan untuk orang-orang. Jadi saya memilih materi ini. Baik, langsung saja saya akan masuk mengenai materi enkapsulasi. Oke, baik. Langsung saja kita masuk mengenai materi enkapsulasi. Nah, mungkin ini sekilas profil saya ya. Pada bagian enkapsulasi ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisi enkapsulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai access modifier. Yang ketiga ada aksesor dan mutator method. Dan yang terakhir adalah benefit atau keuntungan menggunakan enkapsulasi. Nah, pada kedepannya kita akan lihat satu persatu mengenai bagian-bagian ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai definisi enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi itu? Enkapsulasi itu adalah suatu cara atau metode untuk menyembunyikan informasi yang terdapat dalam suatu kelas. Informasi yang dimaksud adalah properti dan metode. Dengan enkapsulasi, pembatasan akses kepada properti dan metode dapat dilakukan sehingga hanya properti dan metode tertentu saja yang dapat diakses dari luar kelas. Nah, jika kita lihat dari segi gambar, ini merupakan sebuah kapsul. Yang dimana kapsul itu secara nyata kita tahu ya fungsinya itu sebagai pembungkus. Nah, jadi enkapsulasi ini diibaratkan sebagai pembungkus luarnya atau kulit-kulit luarnya yang terdapat isi-isinya itu yang berupa adanya suatu kelas, adanya properti, dan adanya metode. Nah, dua hal yang mendasar di dalam enkapsulasi itu, yang pertama adalah informasi hiding, yang kedua adalah interface to access data. Mari kita lihat satu persatu mengenai pengertiannya. Kalau informasi hiding, itu adalah informasi yang menyembunyikan dari suatu kelas. Setiap kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Jadi kelas ini hanya bisa diakses dari kelasnya sendiri dengan memberikan akses kontrol. Kata kuncinya adalah kata private. Ketika mendeklarasikan atribut atau metode, jadi ketika ada kata private, ini sudah termasuk di enkapsulasi dalam masuk informasi hiding atau penyembunyian informasi. Kalau yang kedua adalah interface to access data. Interface to access data ini adalah sebuah interface yang dimana bisa melakukan perubahan atribut yang diinformasikan hiding tadi. Jadi kan kita sudah private nih, tapi kita bisa merubah atau membuat nilai itu ya dengan cara membuat interface berupa metode untuk menginisialisasi atau menilai dari nilai tersebut. Jadi interface to access data intinya ini adalah kita lebih mau menyembunyikan informasi agar lebih aman dengan cara information hiding tadi dengan kata kunci private, dan juga untuk menggantikan kita bisa menggunakan interface to access data. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian access modifier. Nah, di bagian access modifier ini ada berempat ya. Yang pertama ada private, yang kedua ada public, yang ketiga ada protect, dan yang terakhir ada default. Mungkin default ini tidak ada kata kunci, jadi kita lebih detail membahas yang ketiga ini. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah private. Nah, private simbolnya itu tanda negatif ya. Yang pertama, akses private ini berarti bahwa metode yang digunakan hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya. Dengan mendeklarasikan data dan metode menggunakan akses private, ini berarti data dan metode tersebut tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas-kelas lain yang terdapat di dalam program. Sebuah variabel atau metode yang dideklarasikan private hanya dapat diakses oleh metode yang merupakan member dari kelas tersebut. Ia tidak dapat diakses oleh kelas lain yang berada di dalam package yang sama ataupun yang di luar package. Untuk mendeklarasikan suatu data atau metode dengan tingkat akses private, digunakan kata kunci private. Nah, jadi private ini hanya bisa diakses oleh kelasnya itu sendiri intinya. Nah, ini merupakan contoh program yang menggunakan kata kunci private. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kata kunci menggunakan private. Jadi dengan ada kata kunci private ini, maka hanya bisa diakses oleh kelasnya itu sendiri.
Jadi untuk buat yang untuk global dan sebagainya itu tidak dapat diakses. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian public. Nah, ini simbolnya tanda positif ya. Nah, tingkat akses public ini merupakan kebalikan dari tingkat private tadi ya. Data dan metode yang bersifat public dapat diakses oleh semua bagian dalam program. Nah, jadi kalau private tadi kan tidak dapat diakses cuman kelasnya itu sendiri, tetapi di public ini dapat diakses semuanya bagian dalam program itu. Jadi dengan kata lain, data-data maupun metode-metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses publik akan dikenali dan diakses oleh semua kelas yang ada di dalam program, baik yang merupakan kelas turunan maupun kelas yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Nah, kita masuk ke contoh program yang menggunakan kata kunci public. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada public. Jadi buat program ini bisa diakses oleh semua kelasnya itu sendiri, oleh global tentunya. Selanjutnya yang ketiga ada protected. Nah, protected ini disimbolkan dengan tanda pagar ya. Nah, apa sih protected itu? Protected itu adalah suatu data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses protected dapat diakses oleh kelas yang memiliki dan juga oleh kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Nah, akses control protected berarti member dapat diakses oleh kelas yang berada dalam package yang sama dan subkelas yang berada di dalam package yang berbeda. Untuk mendeklarasikan IP data atau metode protected ini digunakan kata kunci yaitu protected. Jadi protected itu adalah suatu data atau metode yang tingkat akses protected-nya itu diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga oleh kelas-kelas yang masih berhubungan atau turunan dari kelas itu sendiri. Nah, ini mungkin contoh untuk akses data yang menggunakan protected. Tulisannya seperti ini dan ini contoh programnya. Nah, yang terakhir itu ada default. Nah, default ini merupakan tipe mensyaratkan bahwa hanya kelas dalam package yang sama yang memiliki hak akses terhadap variabel dan metode dalam kelas. Nah, di default ini tidak ada keyword apapun ya. Mungkin kita langsung aja melihat contoh default seperti ini. Nah, teman-teman tidak melihat tidak ada kata-kata kunci tertentu di dalam contoh default ini. Cuma hanya ada tipe data dan sebagainya. Nah, jadi intinya perbedaannya dari segi 4 yang tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa lihat di tabel ini. Yang pertama, kita bahas mengenai public. Public itu dapat diakses oleh kelasnya itu sendiri, oleh package juga bisa, untuk subclass juga bisa mengakses, dan untuk global. Nah, sedangkan kalau protected, dia tidak bisa mendapatkan akses dari global. Jadi, dia hanya bisa mengakses dari kelas, package, dan subclass. Kalau default, hanya bisa mengakses dua, yang pertama itu kelas, yang kedua itu package. Sedangkan untuk subclass atau global itu tidak dapat diakses dengan metode perintah default. Sedangkan kalau private itu merupakan hak akses yang bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi untuk package, untuk subclass, untuk global tidak dapat diakses kalau kita menggunakan kata kunci private. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian asesor dan mutator metode. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas mengenai asesor. Apa sih asesor itu? Metode asesor ini digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa instan maupun static. Nah, sebuah asesor metode itu umumnya ditulis dengan penulisan yang ada kata kuncinya get name instant variable. Metode ini juga mempunyai sebuah return value. Sedangkan kalau mutator, bagaimana jika kita menghendaki objek lain untuk mengubah data? Yang pertama, yang dapat kita lakukan adalah membuat metode yang dapat memberi atau mengubah nilai variabel dalam kelas, baik itu berupa instan maupun static. Nah, metode itu disebut dengan mutator ya. Kalau untuk kata kunci mutator, itu penulisannya ada kata set, jadi set name instant variable. Kalau asesor itu ada kata get, kalau mutator ada kata set. Nah, ini merupakan contoh penulisan dalam sebuah programnya. Ada kata kuncinya yaitu ada kata get dan ada kata set.
Nah, jadi intinya asesor itu fungsinya untuk membaca suatu nilai variabel, sedangkan komutator itu fungsinya itu untuk memberi nilai suatu variabel. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian benefit. Benefit atau keuntungan apa sih yang kita dapatkan ketika kita menggunakan enkapsulasi? Yang pertama ada untuk meningkatkan keamanan data. Selanjutnya ada lebih mudah dalam mengontrol atribut dan metode. Dan yang terakhir ada kelas bisa kita buat menjadi read only dan write only. Mungkin masih banyak kelebihan atau keuntungan saat penggunaan enkapsulasi. Mungkin untuk materi sekian. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian contoh program. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bagian programnya ya. Nah, di sini ada program enkapsulasi yang sudah saya buat, itu mengenai handphone. Pada program ini saya membuat pada source package handphone, saya membuat dua buah kelas. Yang pertama ada kelas penghubung atau kelas handphone. Yang kedua adalah kelas utamanya. Nah, pertama kita akan bahas mengenai kelas handphonenya. Yang dimana di kelas handphone ini kita adalah kelas penghubung, karena di dalamnya tidak terdapat fungsi main, dan kelas ini sendiri dari metode-metode yang dapat diakses oleh kelas utama. Kelas harus mempunyai nama yang sama dengan file penyimpanannya. Sedangkan public di sini adalah access modifier yang menunjukkan kelas dapat diakses oleh public. Nah, di bawah kelas handphone ini kita menggunakan instruksi atau perintah private, yang dimana private ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan tipe data yang pertama ada string, yang kedua ada double. Nah, string ini fungsinya untuk menampilkan tipe data untuk karakter. Jadi kita memasukkan namanya yang ada 3, yang pertama ada merek, tipe, dan warna. Selanjutnya ada tipe data double, itu merupakan tipe data untuk penyimpanan angka, yang dimana namanya kita kasih dengan harga. Nah, pada bagian setter, tadi kan kata kunci setter itu ada kata set, yang dimana fungsi set itu untuk membaca suatu variabel. Nah, di sini kita akan membaca nilai-nilai variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Yang pertama ada merek. Nah, kita akan membaca nilai merek. Selanjutnya kita akan membaca tipe handphone dan juga warna, dan yang terakhir ada harga. Nah, setelah dibaca kita akan masuk pada bagian getter. Nah, getter. Yang dimana getter itu fungsinya yang tadi yang sudah saya sampaikan untuk memberi nilai suatu variabel. Nah, di sini kita akan memberi nilainya untuk nilai merek, nilai tipe, nilai warna, dan terakhir ada nilai harga. Nah, di sini ada metode tambahan yang dimana kita akan menampilkan nilai diskon pada handphone itu sendiri dengan diskonnya itu 10%. Di sini kita juga menggunakan tipe data double untuk angka ya, dengan namanya yaitu diskon dan total. Nah, untuk rumus diskon tadi kan 10%, jadi kita ibaratkan 10% itu 0,1 dikali dengan harga normal handphone itu. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai total, harga yang sudah didapatkan tadi dikurang dengan diskon, sehingga kita akan mendapatkan nilai total setelah diskon. Nah, pada serial monitor akan menampilkan kita menggunakan perintah system out println, yang dimana akan menampilkan harga HP sesudah diskon 10% adalah bla bla bla, sesuai dengan data yang kita inputkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelas utama. Nah, pada kelas utama ini yang pertama ada public static void main, ada string args, throw exception. Ini fungsinya yang akan dijalankan ketika program itu dieksekusi atau di run. Method adalah unit program yang menjalankan aksi tertentu. Static void method ini bersifat static, yang berarti tetap dan kosong, yang menunjuk bahwa metode ini tidak menghasilkan apa-apa pada sistem operasi. Kalau sedangkan string args ini adalah parameter yang menunjukkan bahwa metode dapat menerima sebuah string yang diketik user atau si programmernya. Nah, di sini ada handphone, HP sama dengan new handphone. Nah, baris ini merupakan pembuatan objek handphone ditandai dengan new dan menunjuk pada kelas penghubung yaitu handphone. Pada hasil output kita akan menampilkan
dengan menggunakan perintah sistem outprint, yaitu ada masukkan merek handphone, masukkan tipe handphone, masukkan warna handphone, dan ada masukkan harga handphone. Yang dimana di sini kita akan menginput sesuai yang kita inginkan oleh program. Nah, di bawah ini ada kata set, di mana kata setter tadi itu kita akan mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Dalam hal ini ada merek HP, ada tipe HP, ada warna, dan ada harga. Nah, setelah kita isi atau kita masukkan nilai-nilai yang kita inginkan, maka setelah kita tekan enter, maka outputnya akan menghasilkan seperti ini dengan menggunakan sistem outprint ln. Yang pertama akan menampilkan line atau pembatas, selanjutnya akan menampilkan judul, yaitu daftar harga ponsel dan spesifikasinya, dan di outputnya juga ada line lagi. Nah, di sini akan ditampilkan merek HP-nya apa, tipe HP-nya apa, warna HP-nya apa, dan harga HP sebelum diskonnya berapa. Nah, sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Nah, mungkin itu contoh programnya. Mungkin kita langsung uji coba saja. Kita akan merun si program ini sehingga kita akan melihat hasilnya yang lebih jelas. Nah, sudah dilihat akan menampilkan outputnya seperti ini. Pertama kita inputkan nilai-nilai atau ketentuan yang akan kita inginkan. Yang pertama diperintahkan masukkan merek handphone. Di sini mungkin handphonenya misalkan ada Realme. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, di sini akan ada instruksi untuk masukkan tipe handphone, misalkan XT. Nah, selanjutnya ada instruksi juga untuk memasukkan warna handphone, misalkan warna handphonenya adalah biru. Nah, di sini harga handphone. Kita masukkan harga handphonenya, misalkan 4 juta. Nah, setelah kita enter, maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Ya, mungkin itu tadi sekilas mengenai materi enkapsulasi yang saya paparkan. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Jika ada kesalahan dalam presentasi, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.